Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa Anak Podcast Siajo. Kita berjumpa kembali setelah lama. Podcast Siajo jarang nih ada obrolan-obrolan. Nah, malam ini di cuaca yang cukup ekstrim ini, hujan, badai. Jadi maklum aja kalau suaranya agak berisik nanti. Nusa Anak Podcast Siajo. Di depan saya sudah ada nih alumni Persikopa 2 tahun lalu. Yang pertama kali juara Piala Suratin dan runner up di mana? Di Surabaya. Nah, ini dia putra asli Pariaman nih. Rehan BS. BS itu apa tuh? Bagus Saputra, Bang. Oh, Bagus Saputra. Terakhir sekitar berapa bulan yang lalu, Han? 3 bulan ya? Ada sekitar 3 bulan yang lalu. 2 bulan. 2 bulan ya. Rehan sukses bersama Persita Tangerang menjadi jawara di ajang Elite Pro Academy Liga 1 ya. Iya. U20. Bagi Persita itu pertama sekali juga. Pertama kali juga juara ya. Nah, salah satu pemainnya nih Rehan. Kita akan ajak Rehan untuk berbincang-bincang. Namun sebelumnya kita berterima kasih dulu kepada Restoran Tambika, tempat kita sekarang mengambil video podcast dengan cuaca yang sedikit ekstrim nih. Han, gimana kabarnya sekarang, Han? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya. Kalau sekarang lagi apa nih, libur atau Lagi libur, Bang. libur ini ya? Libur latihan. Latihan puasa. Libur latihan, libur puasa. Iya. Pulang kampung. Pulang kampung. Kapan balik lagi ke Persita? Balik lagi kan nanti? Balik lagi info latihannya tanggal 7, Bang. 7 April. Oh, 7 April udah mulai. Mulai persiapan lagi. Mulai persiapan untuk EVA selanjutnya. Musim depannya. Kalau kita cari tahu dulu nih Nusa Anak Podcast Siajo. Kira-kira Rehan ini di Persita itu berapa lama nih? Bisa dibocorkan sedikit nggak? Berapa lama Rehan diminta oleh Persita? Awal kontrak tuh tanggal 1 Agustus, Bang. 1 Agustus 2024. Terus tanda tangan kontrak itu di kontraknya 3 tahun, Bang. 3 tahun berarti sampai 2027. Oh, lumayan. 3 tahun ya. Iya. Nah, cerita kita mundurkan dulu ke Persikopa 2023. Persikopa 2023. Ini pertanyaan ini sama saya juga dengan alumni Persikopa yang pernah kita ajak podcast juga, kayak Imam juga sebelumnya. Menyangka nggak kalau juara di Sumbar waktu itu, menyangka nggak kalau tim ini akhirnya juara? Nggak nyangka, Bang. Nggak nyangka ya? Nggak. Berarti waktu sampai di final itu udah yakin juara atau masih belum ada keyakinan juara? Final di Sumbar, Bang. Kalau waktu di Sonesarya? Oh, masih itu udah ada feeling bakal juara. Udah ada feeling bakal juara. Cuman sebelum final belum. Nah, kemudian kita agak percepat saja sedikit. Juara pertama kali Persikopa juga. Iya. Sejak Persikopa berdiri ya. Iya. Nah, kemudian mewakili Sumbar di Surabaya, Piala Suratin U17 tingkat nasional di Surabaya. Perjalanan di Surabaya nih, tidak seorang pun yang menyangka baik itu di Pariaman sendiri apalagi kalau di Sumbar ya kan. Persikopa akan melangkah sejauh itu. Dari orang-orang di dalam Persikopa sendiri gimana perasaannya waktu itu? Menyangka nggak akan sampai ke final? Nggak nyangka, Bang, karena waktu di nasional tuh nggak mikirin sampai ke final, cuma mikirin satu pertandingan gimana biar menang. Terus nggak nyangka bisa sampai final. Dan luar biasanya skor yang dibuat besar-besar gitu. Waktu di nasional itu Rehan ada bikin gol? Nggak ada, Bang, cuman ada ngasih assist. Ada ngasih assist. Oh, posisi sebenarnya apaan? Kalau Suratin kemarin main di gelandang, Bang. Tapi kalau di Persita? Persita kemarin di bek kanan. Oh, di bek kanan. Fullback ya. Oh. Pertandingan menghadapi Papua yang kayaknya tidak pernah akan dilupakan oleh orang Pariaman juga nih. Rehan main waktu itu? Main, Bang. Main. Main. Jadi korban enggak?
Jadi bang, korban pertama. Korban pertama. Nah, itu bagaimana ceritanya sampai bisa ribut seperti itu tuh? Ceritanya mungkin awal memanasnya gara-gara gol kedua atau ketiga itu bang. Gol Yang kedua dari Persikopa Oh, yang Persikopa. dianggap full mungkin bang. Terus pemain Papua pada nggak terima, protes ya? protes wasit. Hmm. Terus protes permainan tetap dilanjutin, terus kick off tuh pengen dapat bola bang, terus kicking bola ke kanan ditabrak sama dua pemain Papua, terus pelanggaran kan, Ya. terus langsung ngejar semua tuh pemain Papua sama pemain Persikopa, buat kerumunan di situ kan. Terus selama kerumunan itu belum ada kontak fisik bang, cuman kayak Dorong-dorong enggak belum Oh, ada. masih Cuman perang adu mulut lah. ya. Terus tiba-tiba kaptennya Papua tuh datang bang Nah, ke kerumunan, terus dorong-dorong, ditarik tuh sama Ogin Ogin. Persikopa, ditarik Badan keluar, besar ya. ditarik keluar, terus yang ditarik itu jatuh, terus batu ngejar si Ogin sama yang lain lari ke Dianggap mungkin Ogin mukul atau apa ya. mungkin ya. lari ke corner, dan tinggal di tengah sendirian, kesakitan kan. Terus ada tuh kalau nggak salah pemain cadangan Papua masuk juga ngejar ke Oh, tengah. berarti itu suasananya udah kacau berarti Udah, ya. bang. Yang pemain cadangan tuh masuk Hmm. sambil lari nginjek pinggang Rehan bang. Berarti Rehan masih tidur di atas Ya, lapangan tuh. ya, Oh, masih dihajar juga ya. masih. Berarti itu suasana udah kacau. Udah bang, udah kacau. Oh, berarti Rehan ya yang maksudnya yang dilanggar pertama itu yang mengawali keributan itu ya. Iya. Terus apa kondisi Rehan setelah itu? Kondisi aman, cuman memar-memar dikit. Memang. Iya. Tapi yang dapat injakan itu berapa kali? Sekali. Oh, sekali itu aja. Iya. Setelah itu enggak Udah. ada. Ada beberapa pemain Papua yang nolongin. Oh, ada juga yang ya, ada juga yang membantu ya. Tidak semua juga yang maksudnya yang tersulut emosi Iya. gitu ya. Nah, setelah itu besoknya kan ada pertandingan lagi Persikopa tuh. Atau 2 hari nggak salah nak, atau jaraknya itu. Semifinal. Semifinal. Setelah lawan Papua kan ada pertandingan lagi. Rehan sudah bisa main atau waktu itu? Sudah. Oh, udah bisa Udah main. main. Sampai ke final. Sampai final. Sampai final main. Ikut ambil penalti? Enggak, Bang. Enggak. Belum berani. Ini memang menolak atau gimana nih? Kemarin tuh alasan ke Bang Alan sama Pak David sakit pinggang. Tapi sebenarnya Sebenarnya bisa. Ya. Nah, ini ada coachnya langsung nih. Kenapa nggak berani ngambil penalti itu? Karena sebelumnya udah nyoba-nyoba kan Bang, terus Di latihan udah pernah. udah sering gagal. Makanya belum berani. Apalagi final kan Bang. Itu Bang. Bebannya berat ya. Iya. Kalau nggak masuk nanti Dihujat Bang. mending nggak usah ambil. Iya. Tapi ya pencapaian itu walaupun jadi runner up kayaknya pertama kali ya tim Sumbar untuk U17 Iya. atau ada yang sudah pernah juara ya? Oh, kalau tim Sumbar yang U17 belum, Bang. Cuman yang U15 sudah pernah. Nah U15 sudah kan, tapi kalau PSP. untuk U17 ini Belum ada. Persikopa pertama ya kan sampai runner up dan ternyata terulang setahun kemudian ya kan. Tahun depannya back Kalau to back. kemarin ya back to back ke final tapi masih rezekinya masih Belum runner up. rezeki. Nah, setelah balik dari situ, biasanya kan ya banyak kan di media kan dibilang itu. Oh, kebetulan di Indonesia kan sekarang ada Liga Elite Pro Academy atau EPA kan. Nah, biasanya kalau alumni Suratin akan banyak dipantau gitu. Iya. Rehan sudah tahu itu atau gimana? Waktu di Surabaya itu? Belum tahu sih Bang, cuman kalau buat ada tim talent yang datang udah tahu Bang. Ada tim talent yang datang nonton final. Terus kalau buat yang udah dipantau tuh cuma tahunya Rizal Bang. Terus habis itu baru mungkin Bang Alan juga rekomen ke
apa Girteknya Persija waktu itu Ganesha bang, 2-3 pemain lagi. Nah, bentar dulu. Sebelum kita ke situ, berarti Rehan waktu di final itu sudah tahu akan ada yang talent scouting Iya. akan sudah ada gitu ya. Nah, gimana Rehan menyikapi itu tuh? Biasanya kan yang waktu bertanding sebelumnya kan biasa-biasa aja. Iya. Kalau sekarang ini udah final, udah ada pula yang memantau itu. Maksudnya memantau ini kesempatan untuk ke depan. Jadi beban lagi nggak atau gimana? Nggak jadi beban bang, cuman mungkin lebih termotivasi bang, lebih semangat. Lebih termotivasi ya Iya. untuk menunjukkan ini ya. Iya. Itu kan ibaratnya menjual ini kan, Jual diri. menjual diri kita gitu ya. Nah, apakah setelah final itu ada efeknya? Maksudnya ada mulai dihubungi atau lewat tim pelatih Persikopa waktu itu atau gimana? Kalau Kan itu nggak sih- langsung ke Persita kan? Enggak. Enggak. Kalau itu nggak tahu semua, cuman habis surat ini itu pelatih PPLP itu minta pindah ke PPLP membuat kejurnas di Kalimantan. Oh, sempat ikut Kejurnas. Sempat kejurnas. PPLP. Jadi dari SKO pindah ke PPLP. Jadi ke PPLP buat kejurnas. yang di Kalimantan itu ya, Ya. yang sempat barang-barang hilang itu. Oh ya. Di situ bang ngambil penalti nggak gol. Berarti Sumbar waktu itu sampai Semifinal. semifinal. Ya. Berarti untuk ke final ya, Ya. adu penalti. Di penalti Ren ngambil nggak gol. Berarti emang sebaiknya nak ambil. Iya. Nah, tapi di final EVA nanti lah kita bahas lah. Iya. Nah, ini kan di final Suratin udah ambil. Di final di semifinal kejurnas itu ngambil tapi nggak gol. Nggak gol. Nanti di final EVA Rehan ngambil dan hasilnya gimana gitu. Nanti kita tanya ke Rehan. Nah, setelah itu kan setelah balik dari Kalimantan, Balik dari Kalimantan. siapa yang memberitahu pertama kali mungkin, oh Rehan nanti ke klub ini ada ada training atau apa Yang gitu? kasih tahu pertama itu Bang Alan bang. Cuman balik dari kejurnas nggak langsung berangkat bang. Kayak persiapan dulu, terus habis lebaran baru langsung berangkat. Oke, berarti diberitahu kesalahan ya Ya, direkomend. di klub apa? Persija bang. Persija. Raya. Persija. Berapa orang waktu itu dari Persikopa? Yang dari Persikopa 4 bang, cuman yang satu udah masuk Rijal. Yang 3 lagi masuk Rizal Raya. dapat ini ya langsung di. Iya. Berarti bertiga Real. Raya bang. Real ya. Gimana proses ini trial itu merasakan di Persija ini gitu? Walaupun EVA ya, walaupun Iya. EVA, tapi kan nama Persijanya itu kan udah ini. Mungkin dari segi latihan nggak jauh beda dong. Ya, minta main passing yang benar, nggak mantul-mantul, terus scanning, terus yang paling penting di situ sih adaptasi sama mental sih bang. Mental. Ya, mental Nah. paling jijik. Benar-benar diuji mental itu dari segi apa tuh? Jauh dari orang tua, makanan atau memang keras? Salah satunya Persaingan atau mungkin jauh dari orang tua, terus hidup di rantau, terus pelatih juga termasuk Pelatih. bang, terus memahami taktik Tapi ya lagi latihan bang ya. sesama pemain tentu agak ini juga ya. Ada persaingan. Persaingan ya. Dan hasilnya gimana waktu itu kan? Waktu itu trial cuma 2 minggu bang, terus udah dihubungi sama Bang Alan katanya kami bertiga nggak ada yang lolos. Nah, waktu yang bertiga itu Rehan, Imam sama Imam. Adit. Adit ya. Adit. Nah, setelah itu gimana? Balik ke Padang atau? Setelah itu dihubungi sama Bang Alan bang, terus dia nanya kalian abang kasih pilihan mau tetap di sana apa mau pulang. Terus Imam milih buat pulang. Terus Adit awalnya juga mau pulang, cuman Rehan larang, jadi nggak jadi pulang dia. Tapi Rehan Tetap. ingin tetap tinggal Ya. di Jawa lah gitu Ya. ya, biar mudah Ya, emang dia dapat info ya. emang niat dari awal bang. Dari awal. Tapi Ya. emang mentalnya emang udah ini ya, udah ya, yakin lah Ya. harus dapat ini Ya. di apapun klubnya. Iya. Atau memang punya target harus klub ini atau Enggak, karena mungkin
awal-awal ngerantau sama awal-awal buat main EVA, yang penting main, cari jam terbang dulu bang. Ini dapat klub bisa main ya kan, mau apapun lah nama klubnya gitu. Nah setelah itu berarti Rehan menetap di Tangerang Di Tangerang. sebelumnya di itu bang, Bang Alan menghubungi Bang Fauzi. Fauzi Fauzi TKTK. TKTK. Ini ada andilnya banyak lah andilnya untuk pemain-pemain dari Sumbar khususnya Pariaman ya. Bang Alan menghubungi Bang Fauzi, terus Bang Alan bilang nyerahin semuanya ke Bang Fauzi, adik-adik. Terus Jadi tinggal sama Fauzi atau belum bang, waktu itu ke Tangerang kan, ketemu Bang Fauzi. Nah, sebelumnya itu kami ke itu dulu bang, bertiga. Imam waktu itu belum pulang bang. Tempatnya Bang Adit, Bang Andre di Tiga Raksa Tangerang. Jadi ke sana, terus baru ke tempat Bang Fauzi. Cuman lebih sering ke itu bang, kalau tidur di tempatnya Bang Andre. Kalau buat latihan baru ke tempat Bang Fauzi sama Bang Agung. latihannya itu udah ada klub atau Belum, latihan Bang. maksudnya jaga kondisi? Jaga Atau kondisi jaga kondisi. sama Bang Agung. Oke. Nah mereka memang sering juga lah buat ini kan pertandingan Oh, iya. Fauzi itu kan Iya. banyak juga ini ya link ini. Ya. Ini dengan Persita itu kapan? Dan Di kita kontak awalnya itu siapa yang beritahu? sebelum itu ke itu dulu bang, trial ke Dewa. Panaka Dewa. Ya Kontak kan, ke Dewa. habis dari Persija tuh nunggu berapa bulan tuh. Terus diinfoin sama Bang Fauzi ke Dewa. Ren Kireni udah masuk kan bang, udah langsung lolos. Trial juga. Ya trial juga, udah bawa koper segala macam, masuk ke mes Dewa juga. Ternyata cuma 2 hari bang trialnya, Langsung keluar keputusan nggak masuk. nggak masuk juga. Balik lagi ke Tunggu Tangerang. dulu. Di Persija gagal, di Dewa gagal. Pernah nggak pikir pulang? Belum. Kalau tadi kan di Persija kan baru sekali gagal, nah, jadi masih semangat lah. Iya. Ini gagal kedua kali, terpikir nggak pulang? Enggak. Enggak, masih pengen Masih. tetap. Nah, ini mentalnya memang teruji ini. Nah, setelah dari Dewa, Nunggu tuh berapa bulan itu bang, latihan-latihan terus masih ini ya, masih sama Fauzi, Iya. Agung ya. ya, tapi lebih sering tidur di tempat Bang Andre bang, abangnya Adit. Ya. Nah, terus nunggu berapa bulan, dapat kabar dari Bang Fauzi, disuruh trial ke Persita bang. Trial di Persita kalau nggak salah 2 mingguan lah bang. Masih trial juga ya. Ya trial 2 minggu. Itu tuh pas dengar kayak nama Persita, berharap didapat di Persita itu atau masih berharap misalnya dapat klub yang lain lah gitu? Enggak bang, yang penting udah masuk ini aja ya. udah. Masa Persita Ya. langsung mudah-mudahan di sini. Ya. Sebenarnya tahun kemarinnya Persita kan juara 2 ya bang, Eka. Orang Arab ya. Ya. Oke. Iya. Berarti ada motivasi di situ ya, berarti ini bagus berarti. Iya. Nah, trial kan Iya bang, trial 2 minggu. 2 minggu, ini lebih lama kan? Kalau tadi 2 hari langsung coret, ini 2 minggu. Hasilnya 2 minggu tuh udah diumumin bang, hasilnya Sumarehan yang lolos, Adit nggak lolos. Adit nggak lolos. Ya, Ini tapi- Imam udah balik nih ya. Ya ini cuma udah balik. berdua ya. Tapi sebelum itu ada tawaran juga dari PS Biak bang. Oh, Biak. Ya, Biak kebetulan ya ini juga ya cari pemainnya dari luar ini ya. ya. Nah, terus sebelum ke Persita tuh udah ada di Biak, cuman tim Biaknya belum konfirmasi kapan persiapannya. Nah, terus trial ke Persita, di Persita Berarti Biak ini langsung lolos atau? Langsung lolos. infonya langsung lolos. Cuman belum jelas ininya. Persiapannya. Terus Coba trial di Persita, Persita 2 minggu udah diinfoin kalau Sumarehan yang lolos. lolos. Jadi Terus ya, berarti ibaratnya ini yang saya mau nih akhirnya dapat gitu ya. ya. Terus Adit ditawarin ke Biak tuh bang, cuman dia mungkin udah nggak itu lagi, nggak mau dia.
di Biak juga jauh kan bang, di Cirebon. Oh, Mungkin salah satu alasannya itu dia nggak mau. oke. Nah, setelah diterima itu gimana perasaannya, Rehan? Rasanya senang ya bang, terus Kadang nggak nyangka. ini kan kadang semangat, kita semangat kan. Tapi kadang pas sudah diterima itu baru kepikiran mau pulang. Sempat kepikiran pulang tuh enggak? Awal-awal enggak bang, cuman waktu akhir-akhir kayak udah mau juara tuh bang, kayak udah juara, kepikiran mau pulang. Nah, kalau udah juara, itu kan udah jauh prosesnya itu kan. Terkadang kan memang ketika gagal ada yang merasa ingin pulang, tapi ada juga ketika udah diterima timbul godaan ndak betahnya. Ada nggak merasa ndak betah selama Enggak, proses itu? enggak bang. Dari- Lingkungan di situ juga nyaman bang, dari mulai pelatih, pemain, lingkungan mesnya juga nyaman. Nah, pelatihnya mantan striker timnas juga kan, Ilham Jaya Ilham Kusuma. Jaya Kusuma. Nah, gimana kalau Ilham Jaya Kusuma mimpin latihan itu kayak gimana kan? Coach IJK sih kalau buat mimpin latihan nggak terlalu banyak ngomong bang, cuman ya harus kalau diberi kepercayaan harus bikin bang. Gitu dia. Ya, ini karakternya suka bercanda atau Suka bercanda dia. bercanda juga? Iya. Oke. Nah, tapi ada Rehan sempat cerita juga tadi kan, dari EPA pertandingan pertama itu Rehan belum main karena cedera. Iya bang. Nah, cedera itu kapan Rehan dapat cederanya itu? Waktu itu kalau nggak salah latihan hari Rabu bang. Terus pertandingan away pertama di Barito di Kalimantan. Berangkatnya Jumat. Berarti di sesi latihan cedera. Ya latihan Rabu pagi waktu itu kalau nggak salah lagi ngejar bola sprint bang. Terus pas tumpu kaki kiri, paha kiri ini bunyi bang. Terus berhenti kan. Terus nggak sanggup jogging. Terus ke pinggir lapangan digantiin. Terus disuruh terapi dulu sama tim medisnya. Terus dibilang hamstring robek katanya grade 2. Nah, waktu itu udah itu bang, kan istirahat bang, sebulan, 2 minggu istirahat udah mulai bisa jogging tuh bang, 70-80%. Terus belum bisa itu bang sprint, terus istirahat lagi sebulan. Masih belum bisa sprint, tapi waktu itu kan coba paksa bang, ada sesi latihan, jadi bola itu dipasing dari tengah, terus ada 2 pemain ngejar, kalau dapat bola langsung bisa finishing. Jadi waktu itu Rehan coba paksa, terus bunyi lagi. Oke, berarti Total 2 kali gitu ya. 2 kali bunyi bang, total 2 bulan bang istirahat. Jadi selama putaran pertama tuh nggak pernah main bang. Putaran pertama EPA Nggak main. memang tidak pernah turun. Ya. Tapi dibawa kalau misalkan kayak away ke Enggak bang. oh enggak. Enggak. Jadi mau full istirahat Iya. aja. Nah, ini masih berarti ujian lagi nih kan? Nah, ujian lagi itu. Iya. Pesimis nggak waktu itu? Kan hamstring 1 putaran terlewatkan gitu. Iya. Berarti kan kadang biasanya di putaran selanjutnya itu kan ada evaluasi, mungkin Iya. kan bisa saja dilepas gitu kan. Ada nggak kepikiran Rehan ke arah situ atau memang di kontraknya? Pikirannya waktu itu ada temen juga bang bilang katanya kalau cedera nggak sembuh-sembuh Ya. terus kontrak. Terus waktu itu Persita di putaran pertama lagi di bawah dasar klasemen kan bang, belum pernah menang, kalah. Jadi makin kepikiran bang. Terus ditanyain tuh sama ada senior juga di Padang, dia di Persita juga, katanya nggak bakal kan udah dikontrak kan. Lagian cederanya kan juga latihan, jadi nggak bakal diputus kontrak itu. Dikasih Motivasi Iya. nah, supaya tenang, ya. supaya tenang. Nah, setelah hamstring itu sembuh, pas di awal putaran kedua atau setelah putaran kedua sempat berjalan juga? Awal debut itu bukan awal debut bang, awal pakai baju itu cuman nggak dimainin waktu lawan PS Biak kalau nggak salah bang. Yang penting udah di bench ini kan? Ya cuman belum main. Itu udah putaran kedua ada jalan. Ya udah jalan. Berarti udah jalan. Berarti kalau dihitung berapa pertandingan di putaran kedua Rehan dapat giliran main?
di putaran kedua mungkin bisa dibilang main terus bang, kebanyakan main Setelah terus. maksudnya setelah Cedera. selesai cedera itu ya. Tapi nggak inti bang, kayak Nah, babak tapi kedua dapat inilah, dapat menit bermain. ya. Oke. Biasanya yang Rehan rasakan di menit berapa biasa itu? Berapa menit per pertandingan? Paling lama tuh isi satu babak bang. Oh, satu babak masih ini ya. Ya. Kalau IPA berapa menit? 2x45 Bisa normal ya? ya, normal. Oke. Nah, akhirnya ada Persita dari bawah tadi. Comebacknya di itu bang, lawan Semen Padang kan 2 kali bang. Oh. Kalah, yang pertandingan hari Sabtunya kalah, pertandingan keduanya menang. Nah, mulai dari situ menang terus bang. Nanti bertemu ini ya, Andika, Imam, lawan kawan ya. Kalau di lawan Persija ketemu Rizal ya. Berarti Persita di putaran kedua peringkat Dia Persita waktu itu lolos 8 besar, 3 terbaik bang. oh 3 terbaik Ya, karena dia cuma 3 grup ya. ya. Nah, 3 grup. Juara, runner up, 3 terbaiknya 2 tim, jadi 8. 2 tim 3 terbaik. Ada aja jalannya itu. Oke, 8 besar. Ya. Dapat main atau 8 besar enggak main? masih dapat menit bermain bang. Nggak main. Cuman belum inti. Berarti sampai ke final setelah itu main terus. Dan terus cuman inti waktu itu sekali bang lawan Persija Lawan Persija Ya. di Sawangan. maksudnya di babak berapa tuh? Main dari awal bang. Terus Maksudnya diganti babak kedua. babak 8 besar semifinal Oh, atau di salah 8 penyisian besar. grup? 8 besar. 8 kalau besar. nggak salah. Ya. 8 besarnya grup juga enggak? Ya. Oh, grup juga. 4-4. Nah. Persita akhirnya di 8 besar itu peringkat berapa? Persita kalau nggak salah peringkat paling atas bang. Peringkat 1. Oke, lanjut ke Semifinal. semifinal. Main juga di Semifinal lawan Malut nggak main bang, cuman ada pakai baju di bench. semifinal Lawan berapa keunggulan Persita waktu itu? 1-0 bang. 1-0. Iya. Lolos ke Final. final. Bertemu dengan Dewa United. Dewa United. Maksudnya ini Rehan sebelum resmi ke Persita itu kan sempat juga nih Ya. trial nih di Dewa. Tapi ya mungkin rezekinya belum ya kan. Ya. Akhirnya melawan tim tersebut gitu. Maksud juga mungkin tadi Persija juga kan. Ada apa ada ambisi apa gitu Sendiri. ya? Oh ya, terus saya buktikan nanti nih. Ada motivasi Salah tersendiri bang. coret waktu Iya. itu gitu. Tapi Rehan masuk di menit babak kedua tuh bang, terus mulai 10 menit babak kedua dimasukin. waktu itu kan sampai ada penalti. Nah, Iya, nah ada penalti. di waktu normal berapa? Waktu nomor 0-0. 0-0. 2 kali 15. 0-0 juga. Oh, 0-0 juga. Ada penalti. Ya. Di final Piala Suratin Nasional nggak mau ambil Ya. karena takut. Ya. Di Kejurnas sama PPLP Ambil. tapi gagal penalti. Nah, di final ngambil nggak? Ngambil bang. Ambil kan? Penentu. Penang keempat. Penang keempat waktu itu ya. Iya. Gol. Gol. Nah, akhirnya gol. Nah, kenapa ambil? Karena Kenapa ambil? Ini kan final juga. Ya. Bebannya atau mental Waktu Rehan kemarin udah itu- makin ini, udah makin kuat. nggak tahu kenapa bang, tiba-tiba pengen ngambil bang. Pengen ngambil, bilang ke coach IJK kan sama coach Eri. Cuman waktu itu coach IJK kayak kurang yakin gitu bang. Atau dia sudah punya nama-nama. Enggak bang, kemarin tuh dia nanya siapa yang berani ngambil. Nah, terus Rian nyodorin diri, coach Rian ngambil ya coach. Terus dia kayak noleh dikit gitu bang, kayak kurang percaya. Nah, terus yang cuma dengerin tuh coach Edi tanya, Rian mau ngambil, berani coach. Ya udah ngambil, berani catat tuh bang. Urutannya itu di
Ditentukan siapa? Dengan Kalau Rehan kemarin kedua. itu diacak sih bang, Oh ya, Cak. menang keempat, kedua menang keempat. Nah, itu bang, waktu final itu juga pemain tinggal 10 pemain bang, karena satu pemain kartu merah. Hmm. Nah, terus 10 pemain tuh, kurang kiper satu, Tadi tinggal benang inilah 9, 9. kurang benang 5. Yang 2 lagi ini cedera bang, sisa 2 waktu itu. Nggak ada yang berani lagi mengambil kan bang. Pikiran berani diambil. Dengan keempat. Ya, Berarti dari kelima penendang Persita ada yang gagal enggak? ada bang. Ada kan? Penendang penentu. Kalau gol itu Persita menang. Setelah Rehan. Ya, Oh. dia nggak Berarti gol. setelah gol nambah. Belum. Oh. Penendang Oh, dewa penendang yang dewa. terakhir. Kalau dia gol masih lanjut. Masih lanjut. Kalau nggak gol Persita menang. Nah, ternyata Nggak gol. gol. Tertahan di ketahan kiper atau Ketangkap. ketangkap? Nah, Kiper. juara Persita dan juara juga. Berarti Rehan masuk di juaranya juga. Nah, gimana perasaan Rehan dari cerita trial yang itu kan, rentetan trial yang ya kalau bisa dibilang melelahkan, pasti melelahkan itu. Belum lagi tekanan yang lain-lainnya lah gitu kan. Baik dari dalam diri sendiri, dari luar ya kan. Nah, pulang aja lah kalau kawan-kawan yang lain mungkin ada bilang begitu mungkin ya kan. Nah, gimana tuh Perasaan perasaan juara. pas juara tuh? Perasaan pertama ya pasti senang bang, terus nggak nyangka bakal juara. Terus pernah dengar tuh bang kata-kata kayak kalau emang rezeki kita nggak bakal ketukar. Mungkin di final itu yang bukti kalau emang rezeki nggak bakal ketukar. Nanti rezekinya juga di Persita. Ya. Dari Persija, Dewa, ada juga Bia ya kan. Nah, tapi justru terpilihnya di Persita. Dan Persita juga kan lolosnya dari peringkat 3 terbaik tadi kan. Ya. Bukan lolos langsung kayak juara runner up ya kan. Nanti memang takdirnya juara tahun kemarin. Alhamdulillah. Nah, setelah juara ini ya Pak, apa Rehan 2 tahun lagi masih ada nih di Ya. Persita? Apa target paling inilah paling besar Rehan? Kalau target di Persita mungkin yang paling utama itu naik ke senior bang. Cuman kalau Promosi ke tim utama ya, Liga 1 Liga 1. Ada nggak peluang itu, mungkin Rehan lihat di Persita itu ada nggak peluang-peluang seperti itu? kemungkinan ada bang, karena dari pelatih juga bilang kalau setiap tahun itu Persita ada promosi pemain 20, 3 orang atau 2 orang ke senior gitu. Mungkin juga bisa terbantu kalau regulasi liga ya kan. Iya. Ya, harus ada U23-nya atau Iya. apa gitu ya. Jadi setelah ini masih betah di Persita atau ada kepikiran ke klub lain? Buat sekarang sih mungkin belum. Masih ada kontrak, Iya. masih ada kontrak 2 tahun lagi ya. Tapi kalau pindah-pindah seperti itu dia ada nggak? Misalnya 3 tahun nih, setahun atau 2 tahun pindah, ada kejadian seperti itu nggak? Setahunan sih nggak ada Nggak bang. ada, berarti Nggak ada. full sampai selesai ya. Iya. Ya, 2 tahun lagi. Nah, kapan setelah juara itu langsung pulang ke Pariaman atau gimana? Awalnya dapat info iya bang boleh dipulangin, terus ada info lagi katanya belum boleh, latihan dulu katanya sampai seminggu pertama puasa tuh Oh, masih latihan latihan, Bang. kemarin itu. Walaupun sudah selesai EPA juara, ya. ya. Masih latihan. Mereka tetap latihan. Iya. Ini pernah latihan dengan seniornya juga enggak? Enggak, Bang. Yang main di Liga 1. Enggak. Kayak latih tanding atau internal game atau apa?
belum Memang terpisah terus latihan. ya. Gitu. Tapi mungkin akan ada juga kan waktu kesempatan kayak Mungkin gitu ada. lah, langsung misalkan latih tanding gitu ya kan dengan tim utamanya. Nah, tapi kita belum tahu nih si Rehan ini memulai sepak bola itu dari mana. Kita tanya dulu lah, Rehan, mulai sepak bola itu dari mana nih? Di Pariaman di mana dulu? Mulai latihan pertama kali. Awalnya itu bukan main bola, atlet silat. Silat. Ya. Oke. Terus silat di SD kan bang, terus ada teman ngajakin latihan bola di Gor Awang. Terus diajakin latihan bola, terus kebetulan waktu itu sering juga main bola sore-sore di Gor sama abang-abangan di sana. Ini kan masih main-main kayak gitu. Ya, Maksudnya main kaki ayam. belum SSB kan? Belum. Kalau SSB kan udah mulai ada Iya. pola latihan. Terus diajakin, kebetulan waktu itu ada ODSN antar SD Kota Pariaman. Jadi milih gabung ke bola. Terus ODSN pertama nggak juara bang. Terus ODSN kedua juara. Waktu itu belum latihan secara intens bang, kayak ada latihan sendiri, terus ada diajak kawan. Terus dosen kedua itu kelas 5 juara juga. Mulai dari sana tuh bang latihan di Tabik Piaman bang, pelatihnya Coach Damos. Bos. Ya, Oke. dari situ bang terus latihan di sana sampai kelas 6 SD, kelas 1 SMP bang. 1 SMP terus ada teman ngajakin latihan ke Padang, PSTS Tabing. PSTS. Ya, Tadi. ya, terus diajakin ke PSTS. Terus mulai tuh latihan bolak-balik dari Padang ke Pariaman, kadang berdua sama teman si Imam, kadang sendiri itu bang. Nah, itu sama Imam udah lama juga ini. Ya dari Nah, berarti kalau Seratin sendiri yang regional Sumbar dari U15 sudah Rehan ikut. Udah. Dari 13, dari 15. Dari Waktu 15. itu abis dari PSTS kan SMP bang. Terus SMA tuh udah kepikiran lanjut ke SKO bang. Terus tiba-tiba pelatih PSTS tuh nawarin mau lanjut latihan di SKO enggak gitu. Nah, terus coba daftar. Kebetulan waktu itu pendaftaran sekolah sesuai zonasi kan bang. Waktu itu Rehan masuk kakak Padang, ada kakak anak PSTS. Karena waktu itu ngikutin Liga Skot Kota Padang, kesehatannya harus kakak Padang, karena sekolahnya di Padang. Jadi mau nggak mau daftar sekolah di Padang. berarti SMP di Padang Bu. SMP di Pariaman, Oh. di SMP 4. Terus SMA daftar di SMA 4 Sumbar, di SKO. Itu bang. Berarti U15-nya berapa kali pernah ikut? Sekali, 2 kali, Sekali bang, sekali. di SKO di Taruna Mandiri. Tahun depannya baru di Perskopa. Tahun Berarti depan di Persikopa ada berapa kali? 2. 2 kali. Ya. Yang waktu gagal di semifinal Ya. ya kan, sebelumnya ya kan. Ya. Oke. Nah, di tahun kedua baru juara runner-up nasional. Oke, itu rentetan mulai ininya ya, Bola. jenjang ke bolanya. Nah, orang apa dari keluarga sendiri gimana Gimana? tentang karir Rehan di sepak bola? Buat keluarga mendukung sih, mau support dari bunda, papa, terus oma tuh. Mungkin kalau di bola waktu kecil yang paling itu sih yang sering nganterin oma sama atu bang, kakek sama nenek. Kayak mana? Dia antar jemput gitu. Nah, yang waktu trial yang masih mungkin kan Persija gagal, ini gagal. Ada orang tua pernah bilang pulang lah ya atau gimana? Kalau waktu itu Rehan nggak ngasih tahu kalau Rehan gagal, kalau nggak salah. Oh, Cuman Rehan jadi ngasih memang tahu- sengaja nggak beritahu hasilnya. ya, Rehan ngasih tahunya waktu udah ke tempat Bang Andre, kita mau ngomong Fauzi, nggak lolos. Nah, jadi mau tetap di sini dulu gitu.
Berarti diizinkan netap di sini. Ya, karena Bunda juga nggak pernah ngelarang sih bang. Ini selagi hal positif Iya. ya kan, selagi hal positif dan mungkin kayaknya Rehan juga kemauannya besar ya kan, nah, jadi salah satu mungkin pertimbangan orang tua juga Iya. yakin gitu kan. Nah setelah juara orang tua apa mengatakan apa? Orang tua sih bilang Nah, datang ke itu nggak? Datang ke lihat final nggak? enggak bang, Enggak. enggak. Cuman Bang Fauzi datang bang. Ya. Orang tua sih pastinya bangga, dibilang senang. Dia nonton juga bang di TV. TV ya. Ya di videoin itu tuh bangga, dia senang. Itu bang. Nah, sekarang menurut Rehan pesan-pesan lah, pesan untuk apa ya, adik-adik lah, adik-adik generasi muda Pariaman ini, anak-anak SSB lah khususnya. Apa nih yang mau Rehan sampaikan? Mungkin gini ya bang. Kalau main bola nih bang cuma setengah-setengah, kayak cuma sekedar ikut latihan-latihan, nanti nggak usah bang buang duit. Kalau emang serius pengen latihan, pengen main bola, jadi pemain bola, berani keluar dari zona nyaman, Memang tahu total keluar, gitu ya. ya setengah-setengah. Harus keluar dari zona nyaman ini. Kadang yang membuat berat jauh-jauh itu kan kayak gitu ya kan. Ya, mental terutama bang, karena di Jawa sana terutama persaingannya jauh beda bang, kayak intensitas bermain, cara bermainnya jauh beda dari Kan ke trial itu mungkin ya namanya kita saingan ya, ya nggak ada yang benar-benar kayak berteman itu. Iya. Nah, ini ya saja dia akan jadi kayak musuh paling dekat kita gitu yang lawan trial itu lah kan. Nah, kalau mungkin ke pelatih yang pernah melatih Rehan sebelumnya, mungkin ada yang mau sampaikan? mungkin yang pertama tuh Damus ya bang, karena waktu latihan di Tabik Piaman itu lebih sering ikut turnamen bang, jadi lebih dikasih menit bermain, ngasah mental juga bang. Itu bang. Terus di di PSTS mungkin tuh banyak ya bang, karena waktu itu pelatihnya Aba bang, panggilannya Aba, Irun Purwanto. Itu tuh kan latihan tuh bang, jadi kadang nggak bagus, kadang bagus, jadi sering dipindah-pindahin posisi, jadi kadang jadi fullback, kanan, kiri, center back, gelandang, gelandang serang, striker, winger, jadi lebih bisa banyak posisi bang waktu itu. Terus buat untuk pelatih di SKO bang, mungkin Ren juga beruntung bang, karena langsung dilatih sama Coach Alex. Alex ada di Coach King. Mungkin cara ngelatihnya keras bang, tapi itu ngebentuk mental pemain bang. Dari Itulah yang kita butuhkan di masa depan. Ya. Ya. Terasanya Ya. pas trial-trial Ya, yang ini ya, dari- Persija di Dewa itu ya. latihan fisik mungkin di SKU lebih dimantapin bang di SKO. Terus di PLP cuma sebentar sih bang. Terus di Persikopa Bang Alan, makasih udah kayak nyodorin Rehan ke Persija. Mungkin awal karir Rehan di trial di Persija disodorin Bang Alan. Oke, itu perjalanan yang luar biasa nih Nusana Perkesiajo. Tidak mudah menyerah lah. Itu kata kuncinya tuh, tidak mudah menyerah walaupun beberapa kali gagal trial ya kan, tapi karena yakinnya Rehan masih tetap bertahan, akhirnya sampai juga ke memetik hasilnya. Tapi ini baru awal ya kan. Karena EPA kan maksudnya ya juara EPA, tapi kan maksudnya ya kalau juara di klub itu kan yang dapat bintang di logonya itu kan ya juara liga satunya gitu kan. Nah itu yang ingin
Rehan capai ke depan ya kan, masuk ke tim utama. Apakah itu di Persita atau mungkin Tim ada lain. rezeki di tempat lain. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa juga kita lihat Rehan berlaga di level tertinggi sepak bola Indonesia di Liga 1. Oke, mudah-mudahan Rehan bisa sukses ya kan, tetap dengan semangatnya yang teguh tadi itu, pasti teguh itu semangatnya. Nah, mungkin kalau nggak teguh pasti udah mundur dia. Terima kasih Rehan udah ngobrol dengan podcast Yajo. Kita ucapkan selamat juga nanti kembali ke Persita. Semoga selamat di perjalanan. Bisa mengulang lagi di EPA tahun depan. Kemudian juara lagi ya kan. Amin. Atau sebelum EPA selesai udah dipanggil langsung ke senior ya kan. Nah, mudah-mudahan. Oke Han, terima kasih sekali lagi Han. Dan juga terima kasih untuk Tambika karena sudah menyediakan tempat dan juga ada minuman dan makanan untuk kita nanti. Mohon maaf dan salah podcast Yajo jika ada gangguan-gangguan karena kita sedang mengambil video ini ketika ini masih hujan dan badai yang sampai sekarang masih ini dari awal kita ngobrol tadi. Tetap saksikan podcast Yajo untuk obrolan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.